APBDes. Nah, mungkin nanti, di dalam perkuliahan ini coba, fokus ini gitu ya. Jadi memang sebenarnya sudah banyak, dana gitu ya yang masuk ke APBDes gitu ya. Karena sekarang ini desa itu kan sudah tidak seperti dulu lagi, tapi lebih sudah otonom gitu ya, dalam hal misalkan saja pemilihan kepala desanya gitu ya. Kemudian juga dalam hal mengatur ya, penerimaan dan juga mungkin pengeluarannya gitu, udah relatif lebih otonom gitu kan gitu. Nah coba, Anda perhatikan ya, bagaimana, dana-dana yang masuk ke APBDes gitu ya, coba ya. Karena nanti ini kaitannya nanti di dalam tugas nanti ini, ada beberapa hal yang memang tergantung, istilahnya, keleluasaan daripada kepala daerahnya gitu ya. Kalau misalkan saja ya dana transfer misalkan ya dari APBN nih, yang namanya dana desa itu kan sudah ada formulanya gitu ya. Meskipun formulanya terus berkembang gitu ya, ada perubahan-perubahan ya di sana sini gitu. Nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Nah, tapi ada dana yang memang terserah dari kepala daerahnya ya, baik kabupaten maupun kota. Kalau di kota itu masih ada, nah, desa misalkan ya. Dulu memang Tangsel masih ada desa, sekarang sudah kelurahan semua gitu kan di situ. Nah, di situ ada dana transfer ya seperti katakanlah DAU dan DBH gitu. Nah, itu, minimal 10% gitu. Itu kan harus dialokasikan ke desa gitu ya, minimal 10% gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan ya nanti kaitannya dengan wilayah yang pernah, dijadikan sebagai tugas ya, sesi-sesi sebelumnya. Nah, nanti pertama kira-kira sudah memenuhi nggak gitu ya, di daerah itu memang minimal 10% dari DBH dan, DAU itu sudah dialokasikan ke desa gitu, oke. Nah, kemudian, begitu juga minimal 10% daripada pajak dan retribusi daerah ya, ya dari istilahnya PAD lah, PAD ya, terutama dari pajak dan retribusi daerah gitu. Nah, itu juga sebenarnya minimal 10% harus dialokasikan ke desa gitu. Nah, coba dilihat apakah, daerah Anda itu ya yang dijadikan tugas kemarin jadi agak nyambung di sini, apakah sudah 10% minimalnya gitu. Lebih boleh tapi ada beberapa tahun-tahun sebelumnya masih kurang dari 10% gitu yang dialokasikan ke desa gitu. Nah, untuk 2 hal dana transfer ini gitu ya, kira-kira menurut menurut Anda bagaimana sih gitu ya, kebijakan atau mungkin lebih detailnya formulasinya lah gitu, apa yang harus dibuat oleh, eee kepala daerah gitu ya. Termasuk juga sebenarnya dana transfer ini bukan hanya dari pusat saja gitu ya. Ada juga dana transfer yang dari misalkan provinsi misalnya. Ada bantuan keuangan dari provinsi gitu, ditransfer ke mana? Ke desa gitu ya. Dan seringkali ya, yang 3 hal yang saya sebutkan ini gitu ya, termasuk juga ada dana transfer dari bantuan dari pemerintah daerah sendiri gitu ya, kabupaten atau kota sendiri ke desa gitu. Nah, seringkali dari beberapa pengalaman itu, yang punya katakanlah punya istilahnya, hubungan emosional tertentu lah misalkan saja, oh dulu nih wilayah ini, dulu memilih saya banyak sekali persentase penduduknya gitu ketika dikaitkan dengan itu. Sehingga sebagai katakanlah gitu ya, imbal balik misalkan saja, oke kita juga memperhatikan wilayah itulah gitu dengan dana transfer yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Nah kira-kira menurut Anda, gimana sih sebaiknya kebijakan alokasi minimal 2 tadi ya, atau yang namanya DAU dan DBH, kemudian juga, PAD gitu ya, yang dia ke desa, termasuk juga mungkin bantuan keuangan provinsi gitu. Itu sebenarnya gimana? Apakah perlu di aturan tersendiri atau terserah, ya udahlah itu kan terserah kepala daerahnya gitu. Masing-masing memang punya punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, tolong perhatikan di dalam video yang nanti di-share oleh Pak Faisal ini ya. Nanti kita di situ gitu ininya ya, Oke, silakan Pak Faisal.
Soundnya mungkin itu Pak Faisal, soundnya dinyalain mungkin. Simulasi dana transfer. Oke. Ya, dana transfer baik dari pusat ke daerah, termasuk juga yang ke desa gitu ya. Kita fokusnya ke desa ini yang terkait dengan ke desa ini. Jadi topik ini kita aktivitas dan reformasi dana transfer ya. Ini fokus ke desa. Kita review sedikit ya apa yang sudah kita bahas beberapa minggu sebelumnya ya. Jadi APBN berkualitas ini adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatannya dan belanjanya dialokasikan gitu kan berdasarkan prioritas pembangunan nasional gitu kan. Jadi bagaimana alokasi belanja yang tepat ini berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif ya. Tepat waktu ya, dalam realisasi pendapatan dan belanja juga transparan dan akuntabel ya. Nah, nanti kaitannya dengan APBD ini adalah bagaimana ya ketepatan alokasi belanja transfer ini ya, ya baik ke dimasukkan ke APBD maupun langsung ke APBD gitu ya ke sini ya ke belanja transfer. Kemudian kita juga sudah membahas ya bagaimana potret daripada dana transfer dari belanja negara ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini defisit ini ya. Jadi selalu memang kita mengalami defisit gitu ya. Ini sebelum adanya pandemi ya, anggaran sebelum adanya pandemi muncul di sini. Ini defisit, kemudian bagaimana transfer daerah dan dana desa ini ya. Ini sekitar sepertiganya daripada APBN ya. Jadi sepertiga daripada belanja negara ini masuk ke APBD ya. Monzo.com makes scans great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were, and they Kemudian kita juga sudah bahas dalam tiap undang-undang APBN gitu ya. Sasaran pembangunan berkualitas di sini ada 4 ya, yaitu penurunan kemiskinan ya, pengangguran, Gini rasio gitu ya, dengan target-target angka tertentu. Juga meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oke. Nah, kemudian tadi juga disampaikan ya dalam APBN 2020 yang baru ini, jadi sepertiga ini masuk ya ke APBD ya. Kemudian tentu saja ke APBDes ya, ditransfer dari APBD ke APBDes. Kemudian sepertiga lagi adalah dana instansi vertikal atau tugas pembangunan, artinya belanja pusat di daerah gitu ya. Sehingga sekali lagi ya dalam era otonomi daerah, perekonomian nasional ini sangat tergantung dari perekonomian daerah. Kemudian tentu saja dalam COVID ini angka-angka target ini jauh ya di bawah capaiannya di bawah tataran ini. Kemudian juga tentu saja dana ya untuk kebijakan pencegahan di sini juga terbatas sehingga harus mengalami defisit yang lebih besar lagi ya. Bagaimana kita ketahui ya di mana defisitnya ini di sini 5% dalam Perpres tahun 2020, yang terbaru nih sudah 6% gitu ya. Defisitnya gitu ya. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini juga sudah ya, sehingga kalau kita lihat ya yang biasanya sepertiga ya langsung ke daerah dan dana desa ini ya sekarang ini sedikit. Kenapa sedikit? Karena dananya itu dikaitkan dengan apa? Dana belanja non KL ini gitu ya. Ya melalui subsidi, bansos dan lainnya besar juga gitu. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi belanja pusat di daerah gitu ya. Tapi yang jelas ini paling tidak minimal 2/3 dari APBN ini dibelanjakan di daerah, itu poinnya gitu kan. Oke. Nah, kemudian kenapa harus ada dana transfer? Karena ada urusan ya yang namanya disebut untuk urusan konkuren di sini, yaitu kalau ini adalah urusan pusat, kalau ini adalah urusan bersama antara daerah dan pusat. Ya. Nah, di dalam urusan bersama itu urusan konkuren gitu ya. Ada urusannya wajib, ada pilihan gitu ya. Nah, kalau wajib ini semua daerah gitu ya, terutama adalah berkaitan dengan pelayanan dasar gitu ya, di mana menurut
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, setiap warga negara berhak gitu mendapatkan pelayanan publik yang sangat mendasar ya. Karena kalau tidak dipenuhi berarti dia tidak tidak dipenuhi hak ajasinya gitu yang paling mendasar ya. Yaitu dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum ya, dan penata ruang ya. Pekerjaan umumnya adalah misalkan sanitasi dan air minum, ya. Kemudian perumahan juga ya, dan juga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Kan. Jadi SPM ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar, basic need-nya gitu ya, sehingga harus dipenuhi ya sesuai SPM yang sudah ditetapkan di pusat. Gitu ya. Sehingga karena ada semacam prinsip money follow function gitu ya, karena fungsinya tadi sudah dilimpahkan ke daerah ya, dari APBN ini masuk ke daerah gitu ya, ada transfer ke daerah gitu ya, diantaranya di BH, di AU, di AK, dana otsus, dan penyesuaian, ada dana desa ya, masuk ke ke pendapatan daerah, kemudian nanti dibelanjakan seperti ini gitu ya. Ini sesuai prinsip money follows function ya. Nah, kemudian tadi itu belanja pusat di daerah, jadi sini sepertiga, totalnya 2/3 lah gitu ya. Kalau dalam pandemi sekarang ini kan ini lebih besar nih ya dibandingkan yang di sini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ketika dana itu masuk ke APBD ya, misalkan saja di namanya dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum gitu ya, dana alokasi khusus ya, kemudian juga ada lain-lain pendapatan yang sah ya. Nah, di antaranya ini ada dana desa gitu ya, dana transfer ini. Tapi dana desa ini hanya numpang saja gitu ya, numpang nih sebagai pendapatan daripada kabupaten kota ya di sini. Kemudian nanti dikeluarkan langsung ya, langsung ditransfer sebagai belanja tidak langsung oleh kabupaten kota gitu ya. Masuk ke alokasi APBN ini, yaitu dana desa ini, dana transfer. Nah, kemudian yang masuk ke desa ini selain dana desa, ya, ada formulanya khusus ya, dana desa ini ditetapkan bagaimana mendistribusikan dana desa ke setiap desa itu. Ya. Nah, untuk dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi umum, gitu ya. Namanya disingkat ADD. Jadi Anda harus hati-hati gitu ya. Ada bisa dana desa itu maksudnya dana desa di sini gitu ya, atau dana desa secara keseluruhan merupakan pendapatan desa gitu. Sehingga kalau Anda mau menulis entah paper gitu ya, entah mungkin barangkali tesis gitu ya. Nah, Anda harus diklarifikasi yang dimaksud dana desa ini apakah dana desa ini atau dana secara keseluruhan. Ini kan semuanya dana desa juga gitu ya, atau pendapatan desa lah. Oke. Nah, kemudian untuk DBH dan DAU ya, itu harus minimal 10% ya, ini namanya ADD, alokasi dana desa ya, sesuai aturan minimal 10% daripada ADD di sini itu harus dialokasikan ke ke desa gitu ya. Jadi namanya di sini belanja alokasi dana desa ya. Nah, ini masuk ya sebagai pendapatan desa dari dana transfer. Nah, begitu juga dalam pendapatan asli daerah gitu ya, di daerah ini ada yang namanya pajak daerah dan retribusi daerah. Gitu. Nah, ini harus dibagi hasilkan. Nah, ini juga sama, minimal 10% dari ya bagi hasil PAD ini ya harus ditransfer ke desa juga ya. Namanya ini belanja bagi hasil ke desa gitu ya. Jadi bagi hasil PAD kabupaten kota masuk di sini. Ini adalah sebagai pendapatan desa gitu ya, yang terdiri dari pendapatan asli desa PADES gitu ya, terdiri dari hasil usaha desa ya. Nah, bisa saja mungkin barangkali di desa sudah karena sudah maju gitu ya, dia mempunyai katakanlah BUMDes ya, mempunyai badan usaha milik desa gitu, sehingga ada hasil usaha desa gitu. Oke. Nah, ini beberapa pendapatan asli desa gitu. Kemudian ini transfer tadi ya kita bahas. Bisa juga ada bantuan keuangan ya, bantuan keuangan dari provinsi. Jadi kalau misalkan Kabupaten Bogor ada bantuan keuangan dari Provinsi Jabar. Ini juga bisa masuk. Oke. Kemudian ada pendapatan lain-lain ya, ada hibah ya, ada juga sumbangan dari pihak ketiga gitu. Bisa saja
ada swasta ya, atau mungkin barangkali ada hibah gitu ya, entah dari provinsi atau pusat gitu ya, bisa diberikan ke desa dan masuk di APBD desa. Nah, pendapatan desa ini ya dibelanjakan ya. Nah, yang umumnya kita mengklasifikasi belanja ini ya terdiri dari apa? Penyelenggaraan pemerintahan desa gitu ya. Jadi biasanya ini adalah untuk aparat gitu ya, untuk kepala desa ya dan juga stafnya misalkan untuk belanja aparat di sini. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan desa. Ini adalah dana untuk infrastruktur lah, infrastruktur. Kemudian ada untuk pembinaan ya, pembinaan masyarakat desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Dan ini juga jadi wilayah ini juga ya, wilayah penelitian yang sampai sekarang ya masih banyak orang mengkaji ini gitu ya. Jadi sebenarnya peran daripada belanja-belanja ini ya terhadap penurunan kemiskinan misalkan ya. Karena data kemiskinan ini sekarang udah sampai ke desa ya dari data TNP 2K itu kan dari kantor wakil presiden itu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, bagaimana pengaruh daripada masing-masing jenis belanja ini gitu ya. Terhadap katakanlah penurunan kemiskinan atau apalah gitu yang Anda tertarik untuk tesis Anda misalnya. Nah, jadi yang dua ini adalah pendapatan, ini adalah belanja yang bisa diklasifikasikan ke dalam akun yang ini gitu ya. Nah, kalau kita kembali ya, kalau tadi APBN berkualitas, ya, bagaimana APBDes berkualitas? Ini sebenarnya prinsipnya sama. Gitu ya. Jadi ada prioritas sasaran pembangunan desa nih, ada yang diprioritaskan tentu saja ini terkait dengan ya, sasaran pembangunan berkualitas secara nasional. Ya, karena nasional itu tentu saja dari capaian-capaian wilayah atau daerah atau desa di paling ujungnya kan di sini. Jadi sama di sini definisinya. Jadi APBDes berkualitas ini APBDes yang ya mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan. Jadi ini ya tadi kan ada beberapa komponen belanja, klasifikasi belanja, infrastruktur, belanja aparatur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana belanja ini agar sasaran pembangunan desa ini dicapai? Gitu ya. Jadi belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan desa di sini ya. Ini artinya desa. Oke. Ya, ini adalah alokasinya. Kemudian dilakukan oleh Pak, dilakukan secara ya efisien dan efektif ya mencapai sasaran yang tadi. Ya. Kemudian tepat waktu gitu ya, bagaimana agar pendapatan ini benar-benar sesuai rencana gitu ya. Dan juga dalam realisasi belanjanya. Gitu ya. Nah, ini tentu saja dari mana gitu untuk belanja ini ada sumber pendapatan. Tadi sudah kita bahas kan, ada pendapatan asli desa, ada dana transfer gitu kan ya. Kemudian ada pendapatan lainnya, ada 3 kelompok ini gitu kan. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan ini ya kita harapkan harus transparan dan akuntabel ya. Nah, kalau di masing-masing kabupaten kota itu sekarang ada penilaian opini BPK ya, mungkin juga ke depan barangkali desa pun harus dinilai bagaimana opini daripada lembaga independen untuk menentukan pengelolaan keuangan daerah ini sudah bagus atau tidak. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana keragaan desa ini, ada desa-desa nih, ya. Desa-desa terutama yang belum memiliki akses internet, ya, yang pernah kita singgung juga ya, karena dalam masa pandemi ini akses informasi ini sangat penting ya, agar desa, ya hasil desa itu bisa terhubungkan dengan dunia luar ya, misalkan kalau untuk menjual berbagai hasil daripada desa itu sendiri ya. Kalau tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi ya, terutama tidak punya akses internet ya, nah biasanya agak susah memasarkan. Oke. Nah, kemudian ini nanti jadi kaitannya juga dengan distribusi dana desa nanti ya. Kemudian kebutuhan pembangunan listrik juga ini ya, ini kaitannya dengan dana desa-desa tertinggal gitu. Ini cukup besar ya kebutuhannya, ini jumlah
beberapa daerah jumlah kebutuhan pembangunan listrik ya, ada jumlah KK tanpa listrik sekian di Sulawesi, di Papua di sini lebih banyak lagi gitu ya, jumlah kepala keluarga tanpa listrik gitu ya. Di Maluku ya lumayan cukup besar juga gitu ya, seperti itu. Nah, ini jumlah daerah tertinggalnya ya, ini banyak sekali. Kemudian di Jawa ada 6 kabupaten di sini. Oke. Baik. Nah, ini juga cukup daerah tertinggal ini diantaranya di Banten ada Pandeglang dan Lebak gitu. Tapi sekarang di tahun 2020 ini sudah keluar dari daerah tertinggal ya, untuk Lebak dan Pandeglang. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan ketimpangan antar individu misalkan ya, ini memang kelihatannya menurun gitu ya. Nah, mungkin barangkali pernah kita bahas juga kan sebelumnya ya, mungkin barangkali adalah akibat pengaruh dari dana transfer ya, bagaimana DAU dan DAK itu mengurangi ketimpangan antar daerah. Tapi kalau untuk ketimpangan antar individu yang diukur daripada Gini rasio, nah, itu memang ada kecenderungannya naik. Ya, artinya kalau naik berarti makin timpang. Nah, sebenarnya bagaimana supaya ini tidak timpang ya? Inilah sebenarnya tergantung daripada bagaimana kualitas daripada belanja di daerah ya, baik di kabupaten kota maupun di desa gitu. Ya, sehingga ketimpangan antar individu itu bisa diperbaiki, dan ini adalah salah satu sasaran daripada pembangunan berkualitas ya. Ya, ini sudah jelas ya angkanya dari sini nih. Ya, ini kan cenderung naik gitu ya. Dan Anda juga harus hati-hati dalam membaca grafik ya. Kalau misalkan datanya misalkan mulainya ini dari 3 ke 4 gitu ya bukan dari 0 nih. Nah, ini mungkin akan kelihatan ini naiknya. Ya, sehingga barangkali kalau mau kenaikan harusnya ada perubahan ini dari persentase perubahannya. Nah, ini nih kelihatannya besar. Kenapa kelihatannya besar? Ya karena di sini nilainya bukan dari 0 ya. Sama di sini juga ya. Ini hati-hati dalam mendeskripsikan grafik yang kadang-kala orang membuat sengaja supaya kelihatan perubahannya besar. Kemudian ada orang supaya kelihatan perubahannya kecil dibuat dari nilai 0 gitu ya. Ya harus benar-benar tujuannya mau memperlihatkan apa di sini. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ini perlu reformulasi kebijakan desentralisasi fiskal gitu ya. Terutama dana transfer yang berfungsi sebagai equalization grant, yaitu DAU dan DAK. Ini sudah kita bahas ya, ini untuk mengurangi horizontal imbalance gitu ya. Oke, ini sudah kita bahas. Begitu juga kebijakan APBD dan APBDes harus berkualitas serta bersinergi ya. Jadi harus ada sinergi ya antara APBD dan APBDes di sini ya. Dan juga inklusif ya. Inklusif ini artinya hasilnya bisa lebih merata dan juga berkelanjutan ya untuk mengurangi ketimpangan antar individu masyarakat ini ya. Jadi kalau kelihatannya ini besar sekali nih ya, ada cenderung naik gitu ya, bukan lebih baik tapi lebih buruk gitu ya. Nah, kemudian Pemda provinsi dan kabupaten kota dapat mengurangi ketimpangan ini melalui bantuan keuangan dalam pos dana transfer ke desa-desa yang relatif tertinggal gitu ya. Tadi kan sudah kita lihat ya dana transfer itu ya. Misalkan saja ini bantuan keuangan dari provinsi gitu ya. Ini bisa ya dari provinsi ini kita masuk supaya mengurangi ketimpangan antara individu tadi. Gitu. Oke, jadi bisa ke sana. Oke. Jadi di sini Pemda provinsi dan kabupaten dapat mengurangi ketimpangan yang melalui bantuan keuangan dalam pos dana transfer ke desa tadi ya. Baik melalui ADD maupun bagi hasil daripada PAD-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya data mengenai dana desa, dana yang APBN ya, alokasi dari APBN langsung itu masuk ke desa melalui APBD dulu kan, yang numpang lewat dulu di APBD, kemudian masuk ke desa. Nah, ini dana desa ya, ini huruf besar, DD dana desa itu. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini perubahannya kalau ini sama nih ya, yang ini ya, ini berbeda ya antara realisasi dan anggaran. Nah, kenapa ini berbeda? Nah, kemungkinan masalah jumlah desa ini ya yang sampai tahun kemarin saja 2019 gitu ya.
Kan banyak kan istilahnya, ada istilah dana desa siluman gitu ya. Dapat dana desa tapi desanya nggak ada gitu kan. Nah, memang sekarang masih diperbaiki gitu. Dan kita juga heran gitu ya, kenapa di pemerintah daerah itu nggak update gitu ya, nggak update mengenai jumlah desa yang ada di daerahnya. Nah ini ya, jadi ini perlu semacam data presisi lah gitu ya, baik untuk kepentingan Pemdanya sendiri maupun untuk di desa itu sendiri. Gitu ya. Ini cukup besar ya perbedaannya gitu ya. Nanti kita lihat di 2020 ya, mudah-mudahan benar-benar jumlah desa yang ditetapkan untuk mendapatkan dana desa itu benar-benar sesuai dengan yang ada di formulanya. Karena ini akan mempengaruhi ini ya, distribusi dari dana desa gitu. Nanti kita lihat. Nah, ini peta sebaran desa ya dulu ya di tahun 2017 ya, jumlah desa ya sekitar hampir 70 ribuan desa di situ ya. Oke. Nah, bagaimana mengoptimalisasi pendapatan desa dalam APBDes ya? Tadi kan ada 3 kelompok ya. Dari APBDes ya, anggaran dari pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lainnya ya. Nah, kebijakan pendanaan untuk pemerintahan desa yang sumbernya banyak dan besar ini, yang tadi kan banyak ada 3 kelompok, mengharuskan aparatur desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai salah satu komponen dari good governance ya, tata kelola yang baik ya. Jika suatu desa atau kawasan perdesaan banyak potensi ya, yang dapat dikembangkan untuk menggiatkan berbagai aktivitas ekonomi, misalkan saja ya, katakanlah ini produksinya cukup besar, tapi masalahnya bagaimana mensinergisan atau mengkolektifkan gitu ya hasil ini, sehingga mungkin ketika pemasaran bisa lebih efisien dan efektif ini gitu ya. Nah, di sini dana desa bisa juga digunakan sebagai modal untuk pengembangan BUMDes gitu ya. Dapat juga untuk pengembangan misalkan saja memang tidak harus langsung BUMDes ya. Lihat saja yang ada dulu misalkan KUD gitu. Bagaimana melakukan revitalisasi dari KUD yang ada gitu ya. Kan diperbesar cakupannya. Termasuk juga kawasan perdesaan ya. Yaitu desa-desa dalam suatu kecamatan ya, atau kawasan wisata atau dominan untuk produk unggulan tertentu misalkan ya. Kalau memang ini ada suatu kawasan perdesaan yang punya potensial dikembangkan untuk agrowisata gitu, ada produk unggulan, bisa saja kita membuat BUMDes ya. Jadi BUMDes itu tidak harus untuk satu desa, bisa saja satu wilayah beberapa desa, atau kalau perlu untuk satu kecamatan gitu ya. Karena banyak contoh yang berhasil juga gitu ya, BUMDes untuk satu wilayah kecamatan ya. Jadi ada menurut informasi Kemendesa ya, PDTT tahun 2020 dari neraca BUMDes 2019, jumlah dana desa selama tahun ya 2015 sampai 2019 yang diinvestasikan untuk model BUMDes ini sebesar 4,2 triliun ya. Jadi kalau kita lihat nih dana desa untuk BUMDes, ini dananya ya yang memang yang kecil ya, kemudian cukup besar akhirnya menurun lagi ya, karena banyak juga ya BUMDes yang ngamprak lah gitu, nggak jalan gitu. Ya, Anda bisa lihat ya dari di Google ya, berapa yang jalan baik, berapa yang mandek gitu. Ya, perkembangan jumlah dana desa untuk modal BUMDes dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat di gambar ini ya. Tapi jangan mendirikan BUMDes hanya ikut-ikutan ya, atau karena diminta pimpinan misalkan kan harus bikin BUMDes gitu ya, nggak harus begitu gitu. Karena banyak BUMDes yang mangkrak dan banyak BUMDes juga yang sudah berdiri tapi belum beruntung, sehingga ini akan menjadi beban dalam APBDes ya. Saya kira bukan hanya di BUMDes ya, BUMD juga ya, badan usaha milik daerah pun ya banyak yang tadinya ingin sebagai income generative activities ya, jadi cost center akhirnya gitu ya. Jadi ada sekitar 92,5% dari 50.199 BUMDes yang ada di Indonesia ini belum berjalan dengan baik gitu. Jadi bayangkan gitu ya, BUMDes dibangun ya, tapi 92% ini belum berjalan dengan
baik. Ada klasifikasinya gitu ya. Kemudian optimalisasi pendapatan desa misalnya untuk investasi penambahan dana untuk model BUMDes tadi sudah ya. Oke. Nah, tadi sudah ya. Oke. Penambahan untuk dapat dengan kebijakan Pemda misalkan. Jadi bukan hanya dana desa langsung untuk BUMDes, bisa saja kebijakan Pemda misalkan ya yang saya katakan untuk dinas ini ya. OPD dinas untuk pembangunan pedesaan. Kebijakan Pemda melakukan reformulasi dalam mendistribusikan ADD tadi, alokasi dana desa ya, yang minimal berapa? 10% daripada DAU dan DBH. Dan dalam mendistribusikan bagi hasil PDRD, ini juga sama kan, 10% minimal harus dialokasikan ke desa. Saat ini hampir semua Pemda ya, semua Pemda kabupaten kota dalam mendistribusikan menggunakan formula yang sama dengan pengalokasian dana desa. Jadi nanti kita lihat ada formulasi dana desa, mereka menggunakan apa adanya seperti di dana desa gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana formulasi. Tapi sebenarnya logikanya itu tidak harus semuanya sama atau tidak harus mengikuti formula dari dana desa. Kita lihat. Bagaimana kekurangan atau kelemahan daripada formula dari dana desa ini. Oke. Nah ini juga salah satu tugas Anda kalau misalkan saja memang mengambil topik ini. Nah bagaimana nih kebijakan di ini ya, kebijakan Pemda nih ya, yang 10% ADD dan 10% daripada bagi hasil tadi, dibagi sama atau bukan gitu. Nah ini informasi itu saja sudah bagus gitu ya untuk tugas paper Anda gitu ya. Oke. Nah, ya waktu pertama kali dana desa ini digulirkan gitu ya. Dulu ini hanya ada 2 macam dana desa ini formulasinya, yaitu alokasi dasar nih, ya ada alokasi dasar ya di awal yang pertama kali gitu ya undang-undang desa itu. Kemudian alokasi formula, ya. Alokasi formula dulu, ya alokasi dasar ini 90%. Ini 90% dulu, ini 10%. Sehingga karena ini besar, ini hampir sama saja gitu. Nggak signifikan perbedaan antara satu desa dengan desa yang lain. Padahal kalau kita lihat ya. Hello everyone, I'm Nashia Narada. I am a bachelor degree in education and master in. Misalkan dulu ya dari kajian kolega kami di sini, dari 1868 ya, 1868 desa, rata-rata kontribusi atau pangsa dari masing-masing dana transfer ya dalam APBDes ini paling besar ini dari dana desa. Jadi dari APBDes itu ya dana desa ini sekitar 51% secara rata-rata. Kemudian alokasi dana desa 37%. Bantuan keuangan dari Pemda 3,5% dan bagi hasil ya pajak daerah dan retribusi 2,1% ya karena memang tidak semua daerah ya PAD-nya tinggi gitu kan. Ya, yang dapat dilihat nanti dari gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat coba nah ini ya. Jadi kalau kita lihat ini dari berapa? Dari kajian dari sampel desa itu sekitar 1.800-an desa gitu ya. Banyaknya ini memang tergantung daripada dana transfer ya, sekitar 93,9%. Ya. Kemudian dari dana transfer ini ya, dana desa ini 51% cukup besar, kemudian ADD ya, yaitu dari DAU dan DAU dan DBH gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan ada dari PADes-nya 5,8, ini dari pendapatan lainnya. Nah, kemudian ada juga di sini PDRD tadi ya, yang 10% itu ya, itu 2,1%. Ya. Kemudian ada bantuan keuangan, misalkan dari provinsi, misalkan ini cukup besar juga dibandingkan dibandingkan dari PAD ya, bagian daripada PAD dari daerah tersebut ya. Jadi kalau sekali lagi di sini dana desa merupakan sumber fiskal utama di desa ya, ini sekitar
hampir setengahnya nih ya, dana desa ini ya. Secara rata-rata ini hampir setengahnya dari seluruh desa, 72 ribuan desa di Indonesia. Ini cukup besar juga gitu ya. Kita kembali ke sana ya. Sebelum tahun 2018 bagaimana 18 ya, ini 90% dari total transfer di sini dana desa ini dibagi sama rata ya tadi ya, alokasi dasarnya itu untuk semua desa dikenal sebagai alokasi dasar. Dalam formula dana desa sisanya 10% dialokasikan berdasarkan alokasi formula. Berdasarkan misalkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, ya, ada luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis ya. Jadi 10% ini sesuai formula gitu. Namanya alokasi formula. Nah, pengalokasian 90% dana desa secara merata ini kelihatannya memang kurang fair ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk sangat bervariasi antar desa dan biaya ya. Biaya dalam memberi pelayanan juga pasti sangat bervariasi antar desa. Sebagai contoh, misalkan pada tahun 2017, desa ya, Desa Paloh Pupuh di Kabupaten Biren berpenduduk hanya 148 orang. Ya. Nah, dia mendapatkan dana desa per kapita sekitar 5 juta itu per orang per kapitanya. Sedangkan desa ini Banjararum misalkan di Malang, penduduknya 16.000 gitu, hampir 17.000 orang gitu. Sehingga per kapitanya ini dana desa sekitar 50.000 ya. Jadi cukup ini gitu ya, cukup kurang fair juga gitu ya kalau alokasi 90% ini untuk alokasi dasar. Jadi seperti dibagi rata. Gitu. Sehingga berkembang tadi kan formulanya gitu kan. Nah, ini formulanya tadi berkembang. Yang ini ya, berkembang sekarang ini diturunkan alokasi formula cukup besar ini 25% gitu kan. Oke. Kemudian, mulai tahun 2018 ya tadi itu 2018 proporsi alokasi dasar dalam formulasi dana desa dikurangi untuk memenuhi kebutuhan fiskal desa dengan lebih baik dari sebelumnya. Proporsi alokasi dasar berkurang dari 90% menjadi 69% di tahun 2020 ya. Jadi kalau kita lihat ya. Ini alokasi dasar sekarang 69%. Ya. Tadinya berapa? Tadinya itu 90%. Ya. Tadinya 90%. Oke. Kemudian proporsi alokasi formula meningkat dari 10% ya, menjadi 28%. Ya. Tadi kita lihat ini 28% alokasi formulanya, ya, cukup besar. Yang tadinya hanya 10%, gitu ya. Yaitu proporsional dengan jumlah penduduk, ya, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis ya dengan bobot yang ini ya, 10%, 50%, 15%, 25% dan seterusnya. Kemudian jadi karena tujuan utama pada pengentasan kemiskinan ya, sehingga nanti formula alokasi formula cukup besar 28% ya, dengan bobot angka kemiskinan di alokasi formula di sini meningkat ya dari 35% menjadi 50% di tahun 2020 ya. Misalkan kalau kita lihat nih angka kemiskinannya. Bobotnya 50% gitu ya. Bobotnya 50%. Oke. Nah, perhatikan formula dana desa sekarang di gambar tadi ya. Karena merespon permintaan berbagai pemangku kepentingan gitu. Jadi kadang-kadang porsi-porsi bobot-bobot ini ya ini karena berbagai masukan, terutama ketika didiskusikan di Senayan, misalkan di DPR, untuk menyediakan sumber daya fiskal untuk desa-desa yang kurang beruntung, misalkan dengan menambahkan apa? Nah, sekarang nambah lagi, yang tadinya hanya alokasi dasar dan alokasi formula, ditambah lagi nih sekarang. Ada yang namanya alokasi afirmasi. Kemudian ada juga yang namanya alokasi kinerja, untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik dengan APBDes-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang tadinya hanya 2, sekarang ada tambahan nih, ya 1,5% alokasi afirmasi. Ya, ini kaitannya dengan masalah desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Tapi ini hati-hati ya, karena kalau Anda lihat di formulanya, ini jumlah penduduk miskin yang tinggi. Jadi kalau misalkan saja menggunakan desil gitu ya,
itu nanti diambil, kalau nggak salah ini 10% paling besar. Tentu saja kalau misalkan saja ambil yang paling besar, yang dapat itu adalah di daerah apa? Jawa. Daerah-daerah tertinggal seperti katakanlah di Papua gitu ya, banyak juga yang nggak dapat. Kenapa? Karena memang penduduknya sedikit, tidak dapat sebagai untuk kriteria mendapatkan alokasi afirmasi. Ya. Nah, kemudian ada juga sekarang nambah lagi nih, ya, alokasi kinerja, ya cukup complicated juga gitu ya, di apa namanya formula ini gitu, sehingga kita khawatir juga kalau terlalu banyak juga bisa sasarannya akhirnya tidak kena gitu ya, karena terlalu banyak yang ingin kita peroleh dari 4 macam formula ini gitu ya, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, kinerja, dan apa formula di sini ya. Oke. Jadi di sini intinya kenapa ini ada ya, alokasi kinerja ya, untuk mendorong peningkatan kinerja PADES-nya ya. Jadi di sini nanti pengelolaan keuangan, misalnya kalau bagus ya, nah ini bobotnya 20%. Pengelolaan dana desanya ini 20%. Capaian output dana desa di 25% dan sebagainya. Ini ada alokasi apa? Kinerja ya. Jadi untuk memotivasi agar desa bisa berkinerja dengan baik ya. Atau mungkin sekarang kalau dikaitkan dengan di pusat ke Pemda, ada yang namanya dana insentif daerah ya, DID gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, kita kembali yang tadi. Ini ada berbagai kepentingan tadi ya. Ini tadi ada alokasi afirmasi dan alokasi kinerja. Oke. Nah, ini tadi ini sudah gitu ya. Nah, saran untuk reformulasi ya. Saran untuk reformulasi dana desa pertama adalah proporsi alokasi desa ya. Misalkan ya ada beberapa kajian dalam bentuk nominal, sehingga meskipun total dana desa yang ditransfer dari APBN ini berubah, tapi total dana desa nominal per desa dari AD ini tetap dari tahun. Jadi ada yang saran nominal sajalah, sehingga ketika naik itu tetap segitu gitu ya. Jadi nanti tingginya di apa? Di alokasi yang lain. Alternatif ini merekomendasikan presentasi alokasi formula ya, dan juga tentu saja alokasi afirmasi dan kinerja semakin meningkat ya, otomatis dengan alokasi nominal yang tetap gitu ya. Reformasi dana desa ini akan menghasilkan angka Gini dari dana desa per kapita akan lebih kecil ya, karena ini ada kajian ternyata angka Gininya ya dari dana desa per kapita ini akan lebih kecil ya. Dan jumlah desa yang mengalami penurunan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya juga yang lebih kecil, jadi disebabkan perubahan formula ini ya, lebih minimal lah gitu ya, dibandingkan kalau menggunakan reformulasi formula yang lain. Ini merupakan 2 kriteria alokasi dana desa membaik dan dapat juga ditambah dengan kriteria minimal total dana desa misalnya 1,5 miliar. Gitu. Ini ada dari satu kajian. Ya. Jadi dipatok dulu berapa gitu ya untuk dana alokasi dasar tadi, gitu ya. Proporsi alokasi dasar. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki ya alokasi afirmasi adalah dengan menggunakan indeks komposit jumlah penduduk miskin, misalkan saja pakai bobot 50%, dan angka kemiskinan ya untuk calon desa penerima alokasi afirmasi. Jadi tidak perlu menggunakan status pembangunan desa berdasarkan indeks desa membangun ya, kemudian untuk besarannya bisa menggunakan formula dalam menentukan alokasi formula. Nah, saat ini ya, pemilihan calon penerima alokasi afirmasi sangat bermasalah. Ya, kenapa? Karena desa dengan 30% jumlah penduduk miskin terbesar dapat menjadi calon penerima alokasi afirmasi, sehingga akibatnya desa di Jawa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menerima alokasi afirmasi. Nah, sebagai contoh ya, dulu kita bisa melihat ada desa di Asmat ya, dengan angka kemiskinan sangat tinggi, nggak ada yang menerima alokasi afirmasi. Selain itu, besaran alokasi afirmasi juga sangat simplistik gitu ya. Desa dengan status pembangunan desa sangat tertinggal mendapatkan alokasi afirmasi sebesar 2 kali dari desa tertinggal. Jadi saat ini pemberian alokasi afirmasi akan memperburuk kriteria angka Gini tadi ya, yang tadi di awal itu ya tidak membaik tapi memperburuk.
Jadi dilihat dari sini ya. Alokasi afirmasi ya. Jadi dari dana desa sangat tertinggal ya, kemudian desa tertinggal juga dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Ya, kalau kita lihat di situ yang tertinggi yang diambil desil yang 10-nya gitu yang paling besar yang mendapatkan alokasi afirmasi ya pasti lebih banyaknya di daerah berpenduduk padat yaitu di Jawa. Padahal kita tahu kan ketimpangan di Jawa ini ya. Artinya output nasional ini 60% itu kan di Jawa. Ya, kita khawatirnya nanti kembali lagi ke Jawa gitu kan. Oke. Jadi ini adalah salah satu mungkin reformasi ke depan terkait dengan alokasi afirmasi tadi ya. Ketiga ya terkait alokasi formula ya dan jalan gambar tadi ya menurut kajian ini Fatina Sering dan Menzies sebaiknya kembali ke bobot semula gitu. Di awalnya tuh dari hasil kajian gitu ya tentu saja 25% jumlah penduduk 35% penduduk miskin ya dibandingkan bobot sesuai PMK yang baru ini 10% dan seterusnya karena dalam hasil kajian mereka gitu ya yang sekarang ini justru memperburuk dalam meningkatkan angka Gini. Saat ini dengan informasi data objektif yang tersedia memang terlihat adil karena jumlah penduduk yang tinggi akan membutuhkan sumber fiskal yang tinggi juga. Begitu juga desa berpenduduk miskin yang tinggi akan membutuhkan program-program khusus penduduk miskin sehingga membutuhkan sumber fiskal yang lebih tinggi. Akan tetapi ya apapun besaran bobot untuk jumlah penduduk atau jumlah penduduk miskin ya pasti ini ya desa berpenduduk padat akan diuntungkan. Sehingga ini nggak akan sesat tentang masalah mengurangi ketimpangan. Gitu. Sehingga kalau ini dilakukan dalam jangka panjang, gitu ya, akan memperparah pembangunan yang bias ke perkotaan atau berpenduduk padat. Yang akhirnya sumber daya pedesaan pindah ke perkotaan. Dan ketimpangan pembangunan tidak akan pernah membaik sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi bukan dalam dana desa per kapita ukurannya. Oleh karena itu, jika sumber data sudah baik, kita ke depannya ini, proksi daripada alokasi formula harus diganti dengan kondisi pelayanan publik real di lapangan. Jadi pelayanan publik tadi ya, misalkan dikaitkan dengan SPM tadi, gitu ya. Nah, bagaimana gitu? Ya bukan menggunakan proksi jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin seperti sekarang. Ya. Kalau memang terus-terusan begini juga, itu nanti akan bias juga ya, bias ke daerah berpenduduk padat ya seperti contoh yang tadi. Nah, alternatif reformulasi alokasi dana desa gitu kan. Tadi selain dari dana desa ada juga alokasi dana desa ya dari DAU dan DBH ya. Nah, ini bisa memprioritaskan distribusi dananya untuk kawasan pedesaan yang mempunyai potensi pengembangan desa wisata ya seperti saya sampaikan tadi dan punya produk-produk unggulan serta potensial dibangun BUMDes sehingga kawasan pedesaan tersebut dapat menjadi pilar untuk pengembangan atau pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ya. Sebagai kompensasi untuk desa-desa di luar kawasan pedesaan yang potensial tersebut akan diberikan bagi hasil dari keuntungan BUMDes tadi. Ya, tidak harus dibagi rata nih ADD. Nah, ketentuan untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa misalnya maksimum 60% dari ADD dan bagi hasil PDRD bukan hanya dari ADD saja ya seperti ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun 2015 gitu. Jadi tidak harus dari ADD saja. Oke. Kemudian ada contoh BUMDes yang tadi saya sampaikan yang cakupannya kawasan pedesaan di suatu kecamatan yang berhasil adalah BUMDes bersama Singosari. Ya, yang bergerak dalam aktivitas sifat pinjam, galeri kerajinan, jasa, toko retail dan toko grosir gitu nih. Nah, hikmah kondisi pandemi ini adalah peningkatan omset toko grosirnya sampai mencapai hampir 1 miliar gitu. Dalam bulan Maret kemarin gitu ya. Omset normalnya biasanya sekitar 600 sampai 700 juta per bulan. Alternatif lainnya juga ya. Alternatif lainnya juga ini maaf. ADD ini berdasarkan formula dana desa seperti dalam gambar 5. Bisa saja ya ADD menggunakan formula tadi ya, formula dana desa. Bisa saja ya. Dengan alternatif ini Pemda memberikan dana insentif
desa ya, DIDES gitu ya. Bagi desa yang mempunyai kinerja pembangunan desa sesuai yang diharapkan untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik ya. Sumbernya bisa dapat dari alokasi dana desa ADD ya, yaitu dari DBA dan YAU, atau sumbernya juga dari belanja bagi hasil ke desa tadi ya, yang berasal dari apa? PDRD ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian untuk memotivasi perangkat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kompetisi desa, insentif untuk penghasilan ya. Insentif untuk penghasilan mereka yang sudah ada ketentuannya dalam PP perlu direformulasi juga, misalnya ya, sumber penghasilan mereka bukan hanya berdasarkan ADD saja, tapi juga ditambah berdasarkan alokasi kinerja ya, seperti dalam formula dana desa tadi ya. Dan juga dari PDRD. Jadi ada dua sumber lagi, ada alokasi kinerja dan juga dari bagi hasil. Nah, karena jika pengelolaan keuangan desa misalnya peningkatan kontribusi PADES-nya, pengelolaan dana desa, misalnya belanja dengan prioritas desa dan seterusnya, capaian keluaran dari dana desa, capaian hasil pembangunan desa makin baik, maka insentif penghasilan kepala desa dan perangkat desa juga meningkat. Jadi kalau ada dua sumber daripada kepala desa dan aparatnya ini, ya kalau kinerjanya baik, dia akan mendapatkan insentif yang lebih tinggi juga gitu ya. Jadi ini sistem remunerasi yang baik kan seperti ini ya, seperti yang sudah kita bahas dalam teori upah efisiensi ya di dalam makroekonomi. Gitu ya. Saya kira mungkin itu ya dari ini apa yang kita bahas, ini kuliah terakhir. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah, Bro. Udah, Bro. Jadi gini ya, sebenarnya ada diskusi juga dengan angkatan sebelumnya ya, angkatan sebelum kawan-kawan sekarang di sini. Nanti buka aja lah sendiri ya nanti ya, gitu ya. Silahkan ini, jadi poinnya gini ya. Ini juga nanti terkait dengan ini ya, terkait dengan sebentar baterainya kok mau habis nih. Oke, silakan, sorry baterainya mau habis soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tambahkan ini ya nanti terkait dengan tugas itu, karena pernah juga terkait dengan kemiskinan yang pernah kita sampaikan juga ya dalam sesi kedua atau ya kedua rasanya, terkait tugas dengan di TKS ya. Coba saya dulu. Prof, izin Prof. Oh, ingin tanya? Iya Prof. Silakan. Maaf, izin off cam Prof, lagi di jalan. Oh, oke. Saya kira mau tanya ya, nggak apa-apa. Kita memaklumi lah. Mau tanya Prof. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya tanggung nih. Saya mau udah saya buka gitu ya. Jadi gini, dulu kan pernah kita buat semacam yang di TKS itu ya, mana ya? Oke. Jadi gini, kenapa ini perlu ya? Saya besarkan dulu ya. Oke. Jadi memang dulu kan tahun 2020 ya cukup besar ya terkait dengan bantuan ini ya untuk program
akibat ini ya upgrade COVID itu ya sekitar 216, kemudian tahun 21 itu naik sekitar 370 gitu kan ya. Tapi kan masih banyak salah sasaran itu gitu ya waktu itu gitu. Bahkan dikaitkan dengan alokasi subsidi ya, yang tadinya lewat harga BBM gitu ya. Sekarang gitu kan mau masukkan harga BBM ke harga keekonomian ya, kemudian dialihkan ke ke bansos dan seterusnya juga gitu ya. Tapi kalau di TKS-nya belum terupdate sesuai yang diharapkan, ini juga yang kita khawatirkan. Nah, terkait ini ya, dulu pernah kita sampaikan ini, kita berikan juga ya terkait dengan aturan ya, bahwa memang itu harus diupdate tiap bulan sekali ya yang di TKS gitu ya. Nah, dari tugas yang Anda kumpulkan informasinya dari sekitar tempat tinggal Anda ya. Kadang-kadang juga tiap kalau kita tanya RW-nya saja kadang-kadang nggak tahu gitu ya, bahwa ada data di TKS ini ya, yang kadang-kala kita bisa meregistrasi lewat online gitu ya, lewat via sistem informasi KGS Next Generation ini gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, dulu pernah gini ya. Nah, ini kaitannya dengan yang saya sampaikan untuk tugas juga gitu ya. Salah satu misalkan saja bagaimana supaya tiap desa ini secara sukarela gitu ya, secara sukarela mau mengupdate itu gitu, mengupdate di TKS-nya gitu ya. Nah, ini kan semua kan hampir ya, saya kira Anda dipelajari dalam beberapa mata kuliah, seringkali perilaku gitu ya, namanya perilaku manusia atau perilaku pelaku ekonomi lah gitu kan ya. Nah, itu kan tergantung dari struktur insentif gitu. Nah, ini juga sama ya, jadi kalau misalkan saja kita, sebentar. Oke. Jadi kalau misalkan saja ya ini seperti ini juga ya di dalam tahapan nudging ya yang dulu pernah kita sampaikan ya semester lalu gitu ya. Jadi di sini bagaimana supaya di TKS ini harus diupdate secara kontinu misalkan saja. Nah, kemudian kita tahu bahwa Pemda atau Pemdes ini tidak punya insentif kan untuk update itu gitu ya. Nah, ini barangkali kita berikan suatu semacam nudge gitu ya. Suatu kebijakan dalam bentuk suatu kebijakan misalkan saja terkait dengan alokasi dana desa itu yang tadi kita bahas ya, yang minimal 10% itu gitu. Nah, kaitkan di sini ya dengan bagaimana kinerja tadi, kan ada alokasi kinerja gitu ya. Nah, alokasi kinerja juga bisa dikaitkan dengan bagaimana updating di TKS itu gitu ya. Jadi misalkan saja dalam hal 10% bagi hasil PAD yang dialokasikan ke desa, kemudian juga alokasi dari kinerja dari dana desa ya. Nah, kemudian makin baik desa mengelola di TKS, maka makin besar struktur insentif dari 3 sumber dana transfer ke desa ini gitu. Jadi ada ini ya dari dana desa, dari bagi hasil PAD dan juga dari DAU dan DBH itu. Nah, ini dikaitkan dengan kinerja itu juga gitu. Ya supaya memang berusaha ya kalau misalkan ada insentif gitu ya. Termasuk juga tadi kan dibahas terkait dengan insentif bagi kepala desanya gitu. Kaitkan dengan kinerja itu supaya memang berlomba-lomba memperbaiki performance-nya ya, kinerjanya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan reformulasi ke depan itu seperti itu gitu. Nah, coba nanti ya, ini tugasnya individu ya, karena kan tiap individu desanya bisa beda gitu kan. Yang tugas itu. Nah, ini ya. Jadi nanti ini salah satu gitu ya reformulasi terkait dengan dana masuk ke desa gitu. Nah, itu ya sebagai tambahan gitu ya. Jadi untuk mereka bahwa dana nanti tidak boleh. Kalau ada pertanyaan. Izin Prof. Ya, silakan. Terkait dana alokasi khusus, Prof. Terakhir itu Perpres tahun 2002 istilah afirmasi itu nggak ditemukan lagi, Prof. Yang ada itu
pembagian alokasi dana khusus itu berdasarkan tematik, Prof. Mohon Ya. penjelasan, Prof. Ya. Bisa disampaikan dulu coba supaya nanti kawan-kawan juga paham ya yang dimaksud apa namanya di AK ini tahun berapa tadi? Tahun 2002 yang terbaru, Prof, terkait tugas yang 2002. kedua kalau nggak salah. 2002 apa? 22 kali. Yang tugas yang kedua itu apakah afirmasi masih berlaku atau tidak, Prof? 2022, Prof. 22 kali. 22 Ya, kali. 2022. 2022. Jadi di AK itu terdiri dari apa? Dua-dua tergantung tematiknya. Yang afirmasi, Prof. Jadi lebih ke tematik yang terbaru itu aturan terbaru. Kan ada pertanyaan, Prof. Di tugas. Tapi kalau seperti istilah reguler apa di AK reguler, kemudian di AK apa satu lagi tuh selain afirmasi ada di AK reguler, afirmasi dengan di AK apa namanya? Penugasan, Prof. Di AK penugasan. Penugasan gitu ya. Prof. Oke, itu. Sekarang apa namanya itunya pembagiannya? Sekarang lebih ke tematik gitu, Prof. Penugasan ada tematik semua, Prof. Ini sedang di jalan nggak bisa buka file nih. Kalau ada teman yang bisa buka file. Kalau itu coba sampaikan. Kalau ada coba ini disampaikan coba. Supaya lebih apa yang lain juga terinformasi. Iya, Prof. Nanti disampaikan, Prof. Di grup ya, Prof ya. Enggak, sekarang di sini aja coba sambil supaya nanti kita sama-sama kita bahas nih. Enak Izin, saya Prof. menjawab. Lagi di tol, Prof. Asik. Pak Faisal mungkin ada itu, coba bisa di ini ya, ada internetnya. Pak Gamal bisa di-share, Pak. Coba yang lain coba sambil sama-sama nyari ya. Pak Gamal, Pak. Saya searching juga di Google. Itu WhatsApp. sepertinya Prof, memang yang terbaru sekarang itu istilah tematik itu mulai di Bappenas itu, Prof, memang. Jadi sebenarnya bukan maksudnya tematik. Tetap itu kalau di Krishna itu kan proposal, Prof ya. Jadi yang sesuai dengan misalnya pembangunan desa tertinggal atau gitu-gitu maksudnya, Prof. Afirmasinya diganti itu kalau nggak salah pemahaman saya, tapi teman-teman bisa cek aja di Krishna itu ada tema itu maksudnya, Prof. Mungkin Pak Arif ini. Jadi apapun ininya ya, apapun bentuk modelnya gitu ya. Tapi kan poinnya kan sebenarnya apa yang diusulkan ya tergantung daripada performance di masing-masing ini gitu. Usulan, Prof, ya betul. Ya, poinnya itu gitu ya. Nah, untuk memperkuat gitu ya, memang yang diusulkan itu memang benar gitu ya. Yang diusulkan itu memang benar gitu kan, harusnya ya seperti saya sampaikan itu kan, ada mereka mengupload apa namanya data teknisnya kan, data teknis atau data penunjang gitu. Ya, bagaimana capaiannya gitu kan. Kemudian dukungan teknis yang lainnya juga misalkan tadi terkait dengan tematik apa, misalkan saja stunting misalkan saja ya. Nah, itu ditunjukkan gitu ya capaian itu misalkan. Atau terkait dengan apa capaian SPM di kesehatan atau di pendidikan gitu. Itu tunjukkan misalkan katakanlah ruangan yang rusak gitu. Tunjukkan jumlah ruangan yang rusak itu gitu. Karena kalau yang namanya yang tadi Krishna itu ya, bukan hanya besarannya juga ya, tapi lokasinya juga itu. Ya, dulu kita waktu membuat apa namanya semacam policy paper-nya itu lokasinya tuh harus ditetapkan juga gitu. Minimal cakupan lokasi di kecamatan itu. Ya. Dan memang itu sebenarnya itu kan hanya masalah pembagian apakah reguler atau penugasan afirmasi ataupun tidak ada, kan itu juga sebenarnya masalah tematik juga kalau memang dikerjakan gitu kan ya. Jadi usulan kami terkait dengan apa yang diusulkan, berapa dananya, lokasinya di mana, kemudian di-upload juga ke data teknisnya gitu. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung kan tematik juga kan, itu mengejar apa gitu. Gitu kan? Jadi ada data infrastrukturnya seperti apa, kemudian capaian performance-nya itu.
Jadi, Izin Prof. Izin Prof. Yang tadi terkait dengan tematik itu Prof, kan ini ada hasil browsing kan. DAK fisik penugasan itu katanya tidak diberikan kepada semua daerah. Jadi hanya diberikan kepada daerah tertentu yang masuk dalam lokasi prioritas sesuai tematik. Nah, jadi tematik DAK penugasannya itu dari hasil browsingan ini ada 3 gitu, Prof. Jadi ada tema penguatan destinasi wisata, pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah. Jadi di sana dibagi ada bidang pariwisata, ada bidang industri kecil dan menengah, ada bidang jalan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, dan bidang usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kemudian di tematik yang kedua itu ada tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani. Nah, itu terdiri dari bidang pertanian, kelautan, dan perikanan, kemudian bidang irigasi, bidang kehutanan, bidang jalan, dan bidang perdagangan. Nah, kemudian di tema yang ketiganya, yaitu terkait dengan tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, kalau ini khusus untuk bidang transportasi pedesaan, transportasi perairan, dan bidang jalan. Mungkin itu tadi yang ditanyakan Pak Arief sepertinya, Prof. itu kan. Yang namanya dia penugasan. Kan sistem harus nasional. Suaranya putus-putus, Prof. Maaf, Prof. Di agak di kamar nih. Dari saya lagi masih ya. Jelas sekarang, saya kemana nih? Jelas. Jelas dulu. Masih, Prof. Masih. Ini agak muter nih. Sudah jelas. Sudah. Masih putus-putus, Prof. Masih belum jelas, Putus, Prof. Prof. Ini yang tak rasa kita dengan HP ya. Belum jelas juga ya. Ya.
Dari HP jelas nggak? Oke, dari HP. Jelas, Prof. Sekarang Jelas, Prof. Oke, kalau gitu sebentar. Izin Prof menambahkan. Jadi berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2023, Prof. Oke, bentar. Oke, gimana? Jelas ya suaranya ya. Sekarang udah jelas ya. Jelas, Jelas, Prof. Prof. Oke. bagus, Prof. Oke. Jadi gini, ya. Jadi kalau tadi yang diceritakan itu sebenarnya tidak merubah secara prinsip ya terkait dengan DAK penugasan ya. Karena DAK penugasan ini kan DAK ya yang dialokasikan ke daerah sesuai prioritas nasional. Nah, prioritas nasional itu kan tiap tahun berubah gitu. Sesuai tematiknya gitu. Oke ya, yang tadi disebutkan misalkan pariwisata segala macam ya. Nah, itu kan prioritas yang di tahun 2002 gitu. Jadi nanti sesuai temanya dan tiap tahun tuh bisa berbeda kan. Yang namanya prioritas nasional itu kan bisa beda-beda tiap tahun gitu. Yang diprioritaskan gitu. Jadi sebenarnya tidak merubah secara prinsip, hanya istilah saja gitu ya dikaitkan dengan masalah tematik gitu. Begitu kalau saya nangkapnya gitu. Jadi nggak berubah secara prinsip sebenarnya gitu. Dan tentu saja yang diusulkan ya sesuai yang di tema itu, di tema yang diprioritaskan yang mana saja gitu. Dan memang tidak semua gitu ya. Misalkan dulu katakanlah tentang masalah yang di pariwisata gitu kan. Daerah-daerah tertentu saja, misalkan saja dulu pernah katakanlah Tanjung Lesung misalkan saja ya. Itu diprioritas di pengembangannya misalkan seperti itu. Nah, itu diberikan seperti itu gitu. Sehingga pengusulan itu dikunci, tidak semua daerah gitu. Kalau reguler kan semua daerah kalau reguler gitu ya, karena kaitannya dengan capaian standar pelayanan minimumnya gitu ya, SPM itu gitu ya. Ada 6 urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar terkait dengan urusan wajib itu semua daerah. Tapi kalau prioritas nasional atau tematik itu tidak harus semuanya gitu kan seperti itu. Oke. Nah, ini ada di akar reguler. Oh, berarti sudah 2, berarti sesuai usulan saya dulu gitu. Ada 2 ya sekarang ya, DAK reguler dengan DAK penugasan aja ya? Penugasan aja, afirmasi. Iya, Prof. betul, 2 Prof. aja, Dan Prof. nggak ada, Prof. Ya berarti sesuai dulu usulan saya. Dulu kan di tahun 2018 saya bilang nggak usah 3-3 gitu. Jadi di dalam DAK reguler itu untuk yang afirmasi pasti volume dan juga kegiatannya lebih banyak lagi. Nggak usah dua-duanya karena itu kan hanya etalase aja kan kadang-kadang gitu. Berarti memang sesuai dulu usulan saya, penelitian saya di 2018. Udah cocok gitu. Jadi cukup reguler dengan penugasan. Kalau reguler untuk semua gitu ya. Kalau penugasan itu nggak sesuai daerahnya, sesuai prioritas nasional nggak yang ada tema-temanya itu. Begitu saya kira. Terima kasih nih informasinya ya, karena saya nggak kurang update di tahun 22 ini. Perpres 15 2023, Prof. Oke, nggak apa-apa ya. Ya memang Ya, itu Prof. kan tiap tahun kan bisa berbeda itu ya, yang namanya Iya, prioritas iya, Prof. nasional itu. Dan itu Iya, nanti Prof. dimasukkan salah satunya di DAK penugasan ya, jadi sesuai temanya. Oke, jadi sebenarnya itu tidak merubah prinsip dasar dari DAK dari sejak awal sebenarnya, bukan hanya di berbasis proposal di sini gitu ya. Dari awal itu definisi DAK dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan ya 2004 itu memang dikaitkan ya atau inline dengan dengan prioritas nasional. Dan prioritas nasional itu ada yang tamak ya misalkan saja capaian standar pelayanan minimum misalkan. Itu kan semua sama, tapi di sini dalam konsep DAK ini sekarang itu dikaitkan dengan DAK reguler semua daerah. Nah, tapi untuk penugasan ya prioritas nasional tema-temanya itu kan tiap tahun berubah dan ini tidak harus semua daerah gitu. Nah, ini kadang-kala juga dikaitkan istilahnya money follow program gitu ya. Ya, jadi ada orang mengatakan kalau dulu ada istilah money follow function gitu ya, karena fungsinya sudah
limpahkan ke daerah, maka daerah dapat uang gitu ya melalui dana perimbangan itu. Nah, sekarang ada istilah money follows program. Jadi kalau programnya atau tema-temanya seperti ini, berarti kan tidak semua daerah gitu, tidak harus sama. Kalau daerah ini sesuai tema prioritas nasional, ya itu kita berikan. Tapi sekali lagi ya sesuai dulu di policy paper kami, ya tetap itu ya mekanismenya itu bukan hanya meminta dana sekian, tapi bagaimana capaian-capaian itu akan dicapai tiap tahun gitu. Jadi kita sih mengusulkannya misalkan gini, sekarang 2023 dia, ini kan sedang menyusun mereka untuk DAK di tahun 2024 gitu kan ya. Kalau 2023 sudah ditetapkan sebenarnya, tahun ini sudah ditetapkan tahun lalu gitu kan. Nah untuk tahun depan, nah ini disusun. Nah ketika disusun ya salah satunya nanti diupload lewat Ekrisna itu, nah disiapkan gitu ya, berapa dana yang diminta di lokasi mana gitu, biasanya itu daerah kecamatan itu ya itunya. Kemudian juga ada dukungan data teknis itu, data penunjang atau data teknis itu untuk mendukung memang ini. Dan yang diusulkan itu kita sebenarnya untuk mengisahkan bukan hanya di tahun 2024 saja, tapi biasanya dalam bentuk dalam jangka waktu menengah 3 tahun gitu ya. Karena ada beberapa hal, misalkan saja pariwisata, misalkan saja untuk membangun infrastruktur yang cukup besar, itu tidak selesai 1 tahun kadang-kadang lagi. Ya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Multi-years. Iya, ya, jadi jangka menengah paling tidak gitu. Dan kita memintanya jangan mengusulkan tuh jangan hanya 1 tahun, tapi 3 tahun, meskipun ditetapkannya tiap tahun gitu kan ya. Nah kita berpikirnya jangan jangka pendek gitu maksudnya gitu ya. Karena dulu pernah pengalaman kan mengusulkan misalkan katakanlah jalan ya 1 tahun didapat gitu ya, tahun berikutnya nggak dapat, berarti datanya sepotong gitu ya, seperti itu. Sehingga bagusnya ketika mengusulkan ya tadi itu ya jangka menengah gitu ya, multi years lah, minimal 3 tahun waktu itu kita sampaikan di dalam policy paper. Begitu. Siapa yang dalam perjalanan tadi menanyakan? Izin Pak saya, Arif Prof. ya. Arif, Prof. Ya. Ya kita tahulah aktif lah meskipun inilah gitu ya. Dengan bertanya kan berarti aktif nih Mas Arif nih gitu. Oke. Pak ini yang dari Papua siapa datang ya? Pak Happy ya? Pak Happy. Oh. Itu Pak Happy tuh yang tadi itu ya, saya itu untuk membantu Pak Happy itu. Orang asma segala nggak dapat sama sekali itu, kan kasihan gitu. Iya, nanti Pak, iya, nanti Pak Happy nanti nggak mau ke Papua lagi, pindah ke Jakarta, ke Jawa lagi ya. Pindah ke Jawa. Pindah ke IKN. Ya, jadi itu ya. Jadi kan ada beberapa hal yang memang perlu dipikirkan kembali lah gitu ya. Nah itu saya kira apa yang kita bahas hari ini perlu dituliskan oleh Anda ya masing-masing ya. Kira-kira bagaimana nih reformulasi ke depan gitu ya. Terkait dana transfer ke desa itu. Gitu. Silahkan tuliskan ya. Jadi mungkin saya sih nanti nilainya dari situ saja lah. Tapi kalau misalkan Anda Pak, jangan hanya dari tugas saja, mau ujian juga gitu ya nggak apa-apa kita tambahkan misalnya. Nggak usah Prof, nggak usah dari tugas saja. Cukup Prof dari tugas Prof. Ya udah dari tugas saja kalau itu. Makanya kerjakan ya. Ya, Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk tugas dikumpulkan sekali lagi ya Prof, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi gini, yang kemarin itu kan harusnya sih mulai hari ini gitu kan dikumpulkannya gitu kan. Silakan ya. Nah kemudian nanti untuk yang tugas hari ini gitu dikumpulkan minggu depan. Ya pokoknya makin minggu depan mulainya, misalkan Pak saya jangan minggu depan beda 1 hari nambah 2 hari ya. Kalau mundur 1 hari 2 hari ya berarti nilainya kan dikurangi gitu kan. Dikurangi 1 nilai 2 nilai. Kalau gitu lebih kan. cepat Prof, kalau lebih cepat gimana? Oh silakan, kita pokoknya nanti Mbak ini akan menuliskan tanggal ininya, tanggal mengumpulkannya itu. Tapi kita ancar-ancarnya minggu depan lah gitu ya, seminggu cukup lah gitu ya. Kan merekap apa yang tadi disampaikan gitu yang didiskusikan. Oke? Oke, Prof. Baik.
Kalau tidak ada, masih ada yang ini, yang puasa Syawal. Udah selesai kan puasa Syawalnya kan? Hari ini saya terakhir, Prof. Oh, oke. Baik, terima kasih. Jadi gini, ada yang Anda nih pelaku UMKM juga enggak di sini? Ada? Nggak ada, Prof. Pak dosen sama praktisi, Prof. Oh, oke. Karena memang kebetulan saya kan diminta ini juga dapat research grant dari BI ya terkait dengan optimalisasi desain ini digitalisasi UMKM ya gitu kan tadinya gitu. Ya barangkali ada merupakan salah satunya gitu ya, bisa jadi responden gitu, itu aja. Kan orang PWD mau ngomongnya kan canggih-canggih gitu ya, memberikan masukannya gitu kan. Boleh besok jadi UMKM, Prof, rencana. Pak Arif, Prof. Pak Arif ya. Siap, Prof. Oke, saya kira Pak Arif. Pak Arif dari UMKM juga ya? Kerawang, Prof. Desa binaannya di Kerawang. Oh, sip kalau gitu. Makasih, Pak Arif. Terima kasih. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya. Dan karena ini pertemuan terakhir dengan saya, jadi mohon maaf lahir batin sekali lagi kalau ada mungkin omongan saya, guyonan saya mungkin barangkali kurang berkenan. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya kali paling tidak ya. Kalau misalkan pengen diuji saya gitu kan. Kalau ini banyak yang bocor, tempatnya sampai sini ya. To preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book and gave it again to the minister and sat down. The eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, Lagi conference. Jadi tugas 4 ini yang mana Bapak-bapak? Bapak Ibu. DTKS ini, DTKS. Tugasnya itu gimana coba? Iya, tugasnya. Apa gimana? Reformasi dana desa ke depannya. Gimana? Paper terkait dengan masa depan yang di daerah. Tadi katanya daerah masing-masing. Kita kan ngambil Papua semua kemarin. Yang mana nih? Yang itu. Yang DTKS bukan? DTKS bukan. Katanya yang dana desa. Tadi di awal ada beliau coba dicek berdasarkan data di daerah sebelumnya, apakah sudah memenuhi belum minimal 10% DBH dan DAU sudah dialokasikan ke desa. Minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah dialokasikan ke desa. Kemudian tadi ada dana transfer dari provinsi. Nah, kemudian ada lagi yang apa tadi itu? Yang mana tadi tuh yang Nas teori tadi, eksperimen tadi, yang ya, 4 itu. yang eksperimen itu yang mana makanya bingung. Bikin video kalau yang Nats itu. Informasi dana desa ke depan. Upahnya yang begitu kemudian ada yang menarik dari pembacaan. Itu yang mana? Yang dinanti dikumpul itu. Gimana Pak Taufik? Yang nanti dikumpul. Tadi kan ada sumber pendapatan. Kalau yang saya tangkap pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya apakah sesuatu atau belum. Kalau Bapak Ibu ada nomor 28 tahun 2020. Pak Gamal di mute Pak, kedengaran Pak Gamal. Undang-Undang 28 tahun 2022 itu Pak Bapak Ibu ada tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 di pasal 14 itu kalau tidak salah sebentar tadi saya sempat baca tadi. Untuk tugas nanti kita minta aja rekaman perkuliahan selama ini nanti ada ketahuan tuh yang bagian akhir. Jadi Prof Bambang meminta kita bagaimana reformasi dan dana desa ke depannya. Iya. Kalau itu yang saya simpulkan. Itu aja yang terakhir. Yang saya tangkap sih gitu. Kita disuruh buat
policy paper terkait pendapat kita terkait apa itu dana alokasi dana desa di masa depan. Depannya bagaimana? Apakah perlu Background-nya daerahnya? laporan itu kita masing-masing gitu. Kalau Daerahnya? daerah sepertinya tidak mengacu ke daerah mana, cuman bagaimana ke Umum. depannya. Nah, daerah itu hanya untuk contoh kasus. Contoh kasus, misalnya saya di Jambi, apakah Jadi ini Bapak Ibu bisa cari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBN tahun 2023. Di pasal 14 itu misalnya untuk dana desa disediakan pemerintah 70 triliun. Informasinya sudah berubah dengan apa yang disampaikan oleh Prof. BJ tadi. Kalau Prof. BJ tadi misalnya dialokasi afirmasi 1,5%, tapi untuk kali ini itu hanya 1% misalnya. Kemudian alokasi dasar 65% masih tetap. Alokasi kinerja itu 4%. Nah, nanti mungkin bisa dirubah, diformalisikan ke depan menurut Bapak Ibu yang baiknya seperti apa. Itu yang saya tangkap tadi. ya lebih kurang seperti itu sepertinya. Berarti Ya, kita terima kasih Pak Taufik. ya udahlah. Iya, tapi dasar kita bisa untuk misalnya mengevaluasi itu apa ya? Kalau misalnya alokasi kita kurangi atau kita